Tidak boleh jual beli di halaman masjid tanah wakaf. Ini adalah hal yang aneh bin ajaib. Tidak tahu dari mana dia dapat ketentuan seperti itu. Tapi kalau halaman tidak ada kaitannya dengan masjid, yang biasa dipakai parkiran, terus dikatakan tidak boleh jualan di situ karena tanah wakaf, ini aneh bin ajaib. Dan beliau sampai heran, siapa yang kasih fatwa seperti itu? Baik. Ini ada beberapa pertanyaan. Sudah lama sebenarnya ditanyakan. Cuman baru malam ini mungkin saya ingin menjawabnya. Yang pertama terkait dengan masalah hukum jual beli di halaman masjid. Karena katanya ada yang mengatakan tidak boleh jual beli di halaman masjid tanah wakaf. Iya. Ini dari tahun kemarin ini pertanyaan. Dan ini adalah hal yang aneh bin ajaib. Tidak tahu dari mana dia dapat ketentuan seperti itu. Wakaf itu macam-macam penggunaannya. Bisa dibangun masjid. Wakaf itu bisa dibangun rumah tempat tinggal. Wakaf itu bisa dibangun ruko. Wakaf itu bisa dibangun toko. Wakaf itu definisinya tahbisul asal wa tasbilul manfaah. Ditahan asalnya, manfaatnya mengalir. Manfaatnya mengalir. Jadi sepanjang dasarnya itu adalah dia tetap, manfaatnya ada, bisa dialirkan sesuai dengan amanah wakafnya, maka itu nggak ada masalah, masuk di dalam wakaf. Karena itu dibolehkan. Di masa dahulu ada wakaf dengan kuda perang. Padahal kuda perang saya itu bukan wakaf tetap. Maksudnya di satu tempat dia bisa berpindah-pindah. Bersamaan dengan itu dianggap syah oleh sejumlah fuqaha. Jelas ya? Karena itu boleh misalnya seorang mewakafkan, ini mobil saya wakafkan untuk dakwah, atau ini mobil saya wakafkan untuk disewakan. Hasil sewanya dibagi 3, sepertiga untuk pengelola, sepertiga kembali di dalam perawatan mobil, sepertiganya dipakai untuk kemaslahatan dakwah misalnya, atau diberikan untuk fakir miskin, untuk anak yatim. Nah, itu boleh saya bangun misalnya ruko, hotel, wakaf. Hasil dari hotel ini untuk fakir miskin, untuk para penuntut ilmu, itu boleh wakaf. Jelas ya? Karena itu ucapan mengatakan bahwa tidak boleh jual beli di halaman masjid tanah wakaf, ini aneh bin ajaib. Tidak ada dari ahli fikih sepanjang yang saya tahu yang mengucapkan seperti itu. Saya saja baru dengar hal tersebut. Kalau masjid itu ukurannya mana masjid? Masjid itu dikenal oleh para ulama. Apa ukurannya? Ya, pembahasan tentang masjid definisinya itu biasanya dibahas di pembahasan i'tikaf. Ya. Sebab di situ disebutkan i'tikaf terkait dengan masjid. Biasanya diberikan ketentuannya oleh para ulama. Bagaimana definisi masjid? Ya. Ada sebagian hal yang silam pendapat terkait dengan masjid, misalnya menara. Ya, kalau dia bersambung dengan masjid, apakah menara masuk dari masjid atau tidak? Ya, seperti itu yang ada pembahasan. Tapi kalau halaman tidak ada kaitannya dengan masjid, yang biasa dipakai parkiran, terus dikatakan tidak boleh jualan di situ karena tanah wakaf, ini aneh bin ajaib. Siapa yang mendahuluinya berucap seperti itu? Baik.
Ini 3 masalah sudah lama banyak yang tanyakan. Pernah juga ada yang tanyakan, dan saya waktu itu sedang di Saudi. Ya, ada yang tanya, biasanya saya jawab aja dari saya sendiri, dari saya pribadi. Ya, tentang wakaf, saya bilang itu nggak ada masalah. Aneh ada yang kasih fatwa seperti itu. Titip beli makanan, saya katakan itu nggak ada masalah. GoFood, saya bilang nggak ada masalah. Tapi sebagian ustadz ada yang nanya, setelah saya jawab nggak ada masalah, kata ustadz ini cobalah ditanya ke Syekh Shalih Al-Fauzan. Ya, saya tanya ke Syekh Shalih Al-Fauzan. Akhirnya jawaban Syekh, alhamdulillah semuanya sama seperti yang saya jawab. Beliau bolehkan. Dan beliau sampai heran, siapa yang kasih fatwa seperti itu? Sampai heran. Iya. Ya, karena itulah yang saya nasihati kepada kawan-kawan kita. Gembira ya, kita senang ada dari kawan-kawan menjelaskan tentang hukum riba, masalah-masalah muamalah, mengingatkan manusia tentang kekeliruan-kekeliruan. Kita gembira dengan hal tersebut. Ya. Tapi hendaknya dibangun di atas kaidah-kaidah yang benar. Ahli fikih itu, kata para salaf, dia yang tidak membuat manusia putus asa dari rahmat Allah dan tidak membuat manusia bergampangan jatuh di dalam dosa dan maksiat. Itu ahli fikih. Ya. Jadi kalau mau bagus di pembahasan muamalah, yang pertama itu perlu dibahas dulu dasar-dasar muamalah yang dilarang di dalam syariat itu apa? Apa sebabnya dilarang? Kemudian yang kedua, seorang itu perlu mengkaji pembahasan jual beli secara lengkap dari fikih haditsnya dan fikih madhabnya, supaya jangan salah paham di dalam menafsirkan hadits dan jangan salah paham di dalam menafsirkan ucapan para ulama. Kemudian yang ketiga, seorang itu hendaknya mempelajari kaidah-kaidah fikih yang terkait dengan pembahasan muamalah. Itu ada pembahasannya, ada ilmunya tersendiri. Dan yang keempat, dan ini termasuk yang sangat penting bagi orang yang memberi fatwa, hendaknya dia mempelajari maqasidus syariah, maksud pensyariatan di pembahasan muamalah. Apa maksud syariat di dalam muamalah? Apa maksud syariat dalam muamalah yang dibolehkan? Apa maksud syariat di dalam muamalah yang tidak dibolehkan? Iya. Kemudian yang keempat, dia rajin baca pembahasan-pembahasan masa kini yang dibahas oleh banyak ulama, dan jangan bersendirian dengan sesuatu yang tidak ada pendahulunya. Itu banyak ya, Syekh Shalih Al-Fauzan ditanya masalah, beliau berkata ini masalah tidak cocok fatwa sendiri. Tidak cocok fatwa apa? Fatwa sendiri. Ini diangkat ke lajnah daimah supaya ada fatwa bersama. Itu kadang sebagian masalah perlu ijtihad banyak orang di dalam hal tersebut. Ya wallahu ta'ala alam.